Shalom rekan-rekan pemuda, jumpa lagi kembali dengan saya pastinya di sini, dan pada kesempatan hari ini kita akan menjalankan ibadah gerakan pemuda yang tiap bulannya selalu kita adakan. Untuk itu sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati, pastikan rekan-rekan pemuda sudah menyiapkan Alkitab dan juga uang persembahan. Baik rekan-rekan pemuda, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat Gerakan Pemuda. Kristus Tuhan, kami pemulihan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemula. Ucapan selamat datang. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah gerakan pemuda ini. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa seperti pada burung Raja Wali. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Nova Barahama. Rekan-rekan pemuda, sudah lama banget kita tidak bertatap muka, dan ibadah kita pada kali ini masih lewat streaming. Namun kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita bersaat teduh, kita menyanyikan sungguh besar kasih setia Tuhan lewat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau selamanya bagiku.
percaya. Saudara-saudara, mari berdiri, menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberi-Nya Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Rekan-rekan pemuda, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada saat ini yang Engkau berikan bagi kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kerinduan kami untuk bersekutu bersama secara online boleh Engkau berikan ruang pada saat ini. Kami percaya Tuhan, peribadahan kami awal, pertengahan hingga akhir, Engkau hadir di dalamnya, sehingga Engkau memberkati kami semua dan boleh menjadi berkat untuk kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali melakukan Gita Bakti nomor 164, baitnya yang kedua. Dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-81, mulai ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur pasalnya yang ke-81 yang akan kita baca mulai ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Seperti pembacaan Mazmur, saya akan membaca bagian yang tercetak keluar dan rekan-rekan akan membacakan bagian yang tercetak ke dalam. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya baik. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku.
Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Kita meresponnya dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 63, bait pertama dan bait yang kedua, Firman-Mu Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, saat ini menjadi kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar kami dimampukan untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami maksud yang ingin Engkau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, rekan-rekan pemuda yang mendengarkan, kiranya Engkau memberkati. Ini kami yang sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Hagai, pasalnya yang kedua, yang akan kita baca mulai ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Hagai pasal yang kedua, yang akan kita baca mulai ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Untuk itu rekan-rekan pemuda, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terdapat dalam Hagai pasal yang kedua ayat 16 hingga ayat yang ke-20 yang mengatakan, "Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan,
Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, Shalom. Pasti sudah pernah kita mendengar sebuah istilah bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Dan mungkin masih diingatan kita masih sangat lekat lagu sekolah minggu ada yang berbunyi demikian. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, lihat di dalamnya, dan seterusnya. Nah, tetapi banyak orang sering salah kaprah mengartikan lirik lagu tersebut. Jika kita mengartikan secara harafiah atau hurufiah, itu berarti bahwa kita tidak perlu membangun gedung gereja secara fisik yang kita jadikan sebagai sarana untuk peribadahan kita. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah itu benar di hadapan Tuhan? Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini, yang terdapat dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 16 hingga ayat 20, ada dua hal yang kita dapat sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Apakah ketika kita tidak perlu membangun gedung gereja secara fisik, itu benar di hadapan Tuhan? Nah, pada pembacaan kita pada hari ini, ada dua hal yang kita dapat, yaitu yang pertama, mulai ayat ke-16 hingga ayat yang ke-18. Allah membenci umatnya yang mengabaikan pembangunan bait-Nya yang kudus. Yang kedua adalah yang terdapat dalam ayat 19 hingga ayat yang ke-20, yaitu Allah memberkati orang yang membangun bait-Nya yang kudus. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Hagai adalah seorang nabi Tuhan yang diberi tugas untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada umatnya. Tetapi ada tugas khusus yang diemban oleh Hagai, yaitu Hagai harus mendorong dan memotivasi umat Tuhan untuk membangun bait Tuhan yang saat itu masih reruntuhan. Kembali lagi pertanyaan bagi kita. Seberapa penting pembangunan bait Allah itu dibangun? Atau mengapa bait Allah begitu penting bagi Allah sendiri untuk dibangun? Jawabannya bisa kita lihat dalam kitab Habakuk 2 ayat yang ke-20, yaitu Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Hal itu berarti bahwa bait Allah adalah tempat Allah, tempat Tuhan untuk menyatakan dirinya. Atau dengan kata lain, bait Allah adalah tempat Allah atau tempat Tuhan dimuliakan.
Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita simpulkan dari renungan kita saat ini? Ada dua hal penting yang bisa kita tarik dari renungan kita. Yang pertama adalah kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Allah. Dan yang kedua adalah ketaatan dalam melakukan kehendak Allah. Tuhanlah yang harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Allah lah yang harus menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Dan kita harus meneladani ketaatan yang diberikan oleh Yesus. Ada janji Tuhan bagi kita saat kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita dan saat kita taat akan perintah Tuhan. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-20 yaitu, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan berkati, kita merespon firman Tuhan dengan melakukan Gita Bakti nomor 194, bait pertama dan bait kedua, kurasakan nyala api dalam hatiku. Kurasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hatiku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, kurasakan api Roh di hatiku. Kurasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergemar. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, kurasakan api Roh di hatiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami boleh taat akan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Sebagai contohnya, kami boleh ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah gereja-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa di dalam masa muda kami boleh menjadi saluran berkat firman dimanapun kami berada. Bapa, dalam doa syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk Gerakan Pemuda GPIB Shalom Balikpapan, untuk para pengurus dengan segala program yang telah mereka rencanakan. Bapa, Engkau memberkati pengurus dengan masa mudanya, dengan kehidupan pribadinya, kehidupan pekerjaan, cita-cita dan pengharapan mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia kerja mereka. Engkau memberkati mereka secara pribadi, apa yang menjadi kerinduan, cita-cita dan pengharapannya. Mungkin di antara mereka ada yang
menghendaki teman hidup, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Mungkin di antara rekan-rekan pemuda kami ada yang kehilangan pekerjaan. Tolong hibur mereka Tuhan, dan ketika mereka giat kembali untuk mencari pekerjaan, Engkau memberikan mereka yang terbaik Tuhan menurut waktu-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua program yang telah mereka buat. Kami percaya itu untuk menunjang pelayanan di gereja kami melalui rekan-rekan pemuda kami. Dan kiranya itu boleh memberi dampak yang terbaik ketika mereka boleh menjalaninya. Dan ketika mereka menemukan halangan dan rintangan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik menurut Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kondisi saat ini yang terjadi di tengah-tengah negara dan bangsa kami, di tengah-tengah kota kami. Kondisi pandemi yang menurut kami sebagai manusia seakan-akan tidak berujung. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah menguatkan kami dari awal pandemi ini, Engkau pun akan memampukan kami melewatinya sampai kami boleh mengakhirinya dengan Engkau. Dan kami percaya, walaupun menurut kami ini bagian kehidupan kami yang tidak menyenangkan, tapi ini adalah cara Tuhan membentuk kami, yang mungkin saat ini belum kami bisa lihat manfaatnya. Tetapi satu hari kelak, kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan melalui pandemi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Shalom Balikpapan dengan ketiga pospel yang ada, Traktor 6, Samboja dan Senipa. Engkau memberkati para pendeta kami, Bapak Pendeta Nestor Mananohas sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Christine Tangkawaropiri bersama dengan keluarga, Nona Pendeta Febriani Tarigan. Bapa, Engkau yang mengutus mereka untuk menjadi gembala bagi kami. Engkau yang memperlengkapi mereka. Engkau yang menguatkan dan memampukan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terlebih Bapa, untuk Nona Pendeta Febriani Tarigan yang saat ini terbaring sakit di Rumah Sakit Siloam. Engkau menjamah bagian tubuh Nona Pendeta yang sakit. Engkau yang lebih mengetahui Tuhan letak sakitnya di bagian tubuh yang mana. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan melalui obat, makanan, minuman, perawatan yang didapat oleh Nona Pendeta. Dan kami yakin berangsur-angsur kesehatan Nona Pendeta boleh sembuh dan boleh kembali melayani di tengah-tengah jemaat kami. Untuk para presbiter yang sudah Engkau pilih untuk boleh melayani kami juga Tuhan, Engkau memberkati mereka, tanggung jawab pelayanan mereka. Engkau memberkati segala tugas yang mereka harus kerjakan. Engkau juga memberkati keluarga mereka yang menopang mereka. Kami juga mau berdoa untuk ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, panitia, klinik, sampai dengan karyawan kantor. Engkau memberikan kesehatian, saling bersinergi untuk pelayanan di gereja kami. Dan kami percaya semuanya itu Tuhan, hanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami salah orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan,
Kami lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari rekan-rekan pemuda, kita akan mendoakan doa persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami mau setia memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, dengan hati bersukacita dan bersyukur, karena kasih-Mu besar atas kehidupan kami. Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan ini agar dipakai bagi pelayanan dan kesaksian-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri peribadahan kita saat ini. Mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita melakukan Gita Bakti nomor 252 bait pertama dan keempat. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Kita akan menutup peribadahan kita dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh
menyelesaikan rangkaian peribadahan kami pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, banyak berkat yang boleh Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami ketika Engkau mengutus kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan yang sudah boleh terlibat dalam peribadahan saat ini, mulai dari Kak Uti sebagai liturgos, kemudian tim multimedia. Engkau memberkati apa yang telah kami layankan saat ini. Dan kami percaya Tuhan, itu menjadi berkat untuk banyak orang dan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.